Jumpa lagi dari UTV. Ya, kali ini kita mau sneak preview dari Samsung Galaxy S22 series. Tapi yang saya pakai sekarang ini adalah S22 Ultra. Pakai di mana? Ya dipakai buat video ini nih. Iya. Jadi saya langsung aja ngevideoin pakai Samsung Galaxy S22 Ultra. Saya hampir salah nyebut Note. Bentuknya mirip banget sama Note. Ya. Jadi dalam video ini kita akan bahas dulu tentang si S22 Ultra, dan dalam video yang berikutnya kita akan tampilkan yang S22 berikutnya, yang S22 Plus dan S22 yang polos, S22 biasa. Oh ya, sebelum kita mulai, sepertinya adalah saat yang tepat bagi saya untuk mengucapkan selamat datang kembali kepada seri Note. Walaupun sekarang ini namanya sudah seri S ya, bukan Note lagi. Samsung baru saja meluncurkan jajaran smartphone S22 terbarunya. Total ada 3 smartphone yang diumumkan. Ada S22, S22 Plus, dan S22 Ultra. Berbeda dengan peluncuran seri S21, kali ini kami merasakan bahwa pembahasan awal S22 Ultra dibandingkan dengan S22 yang lainnya itu sebaiknya dipisahkan. Karena di mata kami S22 Ultra ini adalah titisan seri Note yang sudah lama dinantikan. Bentuknya khas Note banget, lebih kotak dan dilengkapi dengan S Pen. Sementara S22 Plus dan S22 adalah seakan penerus dari generasi S21 sebelumnya, cenderung minimalis, manis, dan desain kameranya ikonik ya, serupa pendahulunya. Meski keduanya menggunakan dapur pacu yang sama, Snapdragon 8 Gen 1 atau 8 Gen 1 yang pernah kita udah bahas tuh performanya ya, tapi perbedaan desain dan fungsi membuat S22 Ultra jadi beda banget posisinya dibandingkan dengan S22 Plus dan S22 yang biasa. Nah, jadi di dalam video ini kita akan bahas overview dari S22 Ultranya dulu ya. Yang S22 Plus dan yang biasa nanti akan kita bahas di video terpisah. Oke, kita mulai ya. To the point aja, kalau kalian memang menantikan Note atau sempat merasa kehilangan karena dikabari Note sudah tidak ada lagi, ini adalah penggantinya. Lihat ini perbandingan antara Note 20 Ultra, S21 Ultra, dan S22 Ultra. Jelas banget nggak? Jelas ya, S22 Ultra memang jauh lebih mirip dengan Note 20 Ultra. Feel megangnya pun terasa miripnya tuh dengan Note 20 Ultra. Jadi ini Note banget. Oke, mari kita lanjut membahas sedikit lebih jauh lagi tentang si S22 Ultra ini. Oh ya, sebagai catatan ya, ini bukan review, ini preview awal saja. Pembahasan yang lebih lengkapnya nanti akan kami buatkan review lengkapnya. Dan kami juga tidak melakukan pengujian performa dulu ya kali ini ya, karena ada keterbatasan waktu. Dan kami juga belum yakin bahwa software yang dipakai sekarang ini adalah software yang akan didapatkan oleh konsumen saat menerima unitnya. Oke, lanjut. Bodi Samsung S22 Ultra ini diperkuat dengan konstruksi aluminium yang dijanjikan lebih tangguh lagi dibandingkan pendahulunya. Dimensinya 77,9 x 163,3 dengan ketebalan 8,9 mm. Bobotnya ada di kisaran 220-an gram. Dari sisi kanan kita bisa lihat bahwa ada tombol power dan tombol volume. Ini khas Samsung banget nih ya. Kemudian dari atas ada mikrofon di situ. Sementara di sisi kiri kita lihat itu kosong. Di bawah kita bisa lihat ini khas Note banget nih. Note banget. Terlihat ada slot SIM card yang isinya adalah untuk 2 SIM card tanpa slot microSD sayangnya ya. Masih tetap seperti itu. Kemudian ada lubang mikrofon dan ada port USB Type-C serta grill speaker. Dan yang Note banget adalah adanya sebuah S Pen di sini. Ya, ini adalah S Pen terbaru dengan latensi rendah di 2,8 milisecond. Ini berarti latensinya sudah 3 kali lipat lebih rendah dibandingkan S21 Ultra dan Note 20 Ultra yang ada di kisaran 9 milisecond. Harusnya ini menjamin bahwa kalau pada saat nulis gitu ya atau pada saat sketching ini jauh lebih nyaman. Oke, kita beralih ke bagian depan. Tentunya ini adalah sebuah layar Dynamic AMOLED 2X. Ukurannya 6,8 inci dengan sedikit tengkungan atau edge di sisi kanan dan kiri. Miriplah dengan Note 20 Ultra. Resolusinya QHD+. Refresh rate ini bergantung kebutuhan. Jadi bisa dari 1 Hz sampai 120 Hz. Nah, yang 1 Hz ini baru nih ya. Bisa mulai dari 1 Hz biar lebih irit lagi katanya ya. Untuk touch sampling rate-nya pada saat gaming itu ada di 240 Hz. Layar ini memiliki color gamut yang bahkan mencapai 100% color volume DCI P3. Artinya apa itu ya? Artinya tuh warnanya tuh tetap kaya dalam tingkat kecerahan apapun. Jadi mau gelap mau terang dia tetap kaya warnanya.
Nah, tingkat kisaran layar ini meningkat dibandingkan S21 Ultra. Kini yang tertingginya itu bisa dari 1200 sampai 1750 nits. Ini berarti di bawah terik matahari layarnya masih bisa terang banget ya. Nah, di bawah layar ini tentunya ada ultrasonic fingerprint sama seperti S21 Ultra. Dan permukaannya dilapisi Gorilla Glass Victus Plus yang 10% lebih tangguh dibanding pendahulunya. Nah, di sisi atas ada speaker kedua yang berada di atas sebuah kamera selfie autofocus 40 megapiksel f2.2 yang kemampuan perekaman video tertingginya adalah 4K 60. Oke, sekarang kita beralih ke sisi belakang ya. Sisi belakang smartphone ini juga dilindungi oleh Gorilla Glass Victus Plus. Sama, depan belakang sama ya. Dan ini adalah jajaran kamera yang sekilas spesifikasinya mirip dengan yang lama. Tapi sesungguhnya ada perubahan pada kamera wide-nya. Bentar. Iya. Dari sisi penampilan, jelas ini adalah desain yang baru memang ya untuk seri S ya. Akan tetapi desain kamera seperti ini pertama kali kami lihat pada Samsung Galaxy A32. Ya, kalau ada yang ingat pada saat itu kami bilang bahwa kami tuh sebenarnya lebih suka sama A32 ya, lebih minimalis gitu ya. Beberapa reviewer lain juga merasakan hal yang sama. Dan seakan Samsung mendengarkan ini, lalu sekarang S22 Ultra mengusung desain tanpa frame besar pada kamera ini yang menurut kami keren ini ya. Oke. Kita balik lagi kameranya, kita bahas kamera detail ya. Dari atas ke bawah, ini adalah yang pertama kamera ultra wide 12 megapiksel f2.2 dengan autofocus dan kemampuan fokus cukup dekat. Ada makronya di sini ya, sama seperti di S21 Ultra. Jadi nggak perlu ya kamera ekstra spesial buat makro ya, digabung aja di sini. Kemudian yang di bawahnya adalah kamera wide 108 megapiksel dual pixel autofocus f1.8 lengkap dengan OIS atau optical image stabilizer yang kabarnya sudah diperluas derajat kompensasinya hingga di atas 50%. Menariknya, ini adalah sebuah sensor yang lebih besar sekitar 23% dibandingkan sensor pada S21 Ultra. Nah, kalau sensor lebih besar tentunya ini bisa menawarkan noise yang lebih rendah dan bokeh natural yang lebih baik lagi. Sensor ini juga menawarkan perekaman video tertinggi di smartphone ini dengan resolusi sampai 8K 24 fps. Kenapa 24 ya? Kenapa 30? Oke, lanjut. Kamera berikutnya adalah tele 3 kali optical zoom ya. Ini adalah kamera 10 megapiksel f2.4 autofocus OIS. Lalu ada kamera tele 10 kali optical, itu 10 megapiksel juga f4.9 autofocus OIS. Oh ya, selain kamera wide yang tadi 108 megapiksel, semua kamera lain di belakang ini bisa merekam video hingga 4K 60 fps. Dan tentunya jajaran kamera ini juga dilengkapi dengan laser autofocus dan sebuah lampu flash. Oh ya, kamera ini juga didukung dengan NPU atau Neural Processing Unit yang lebih kencang 2 kali lipat. Jadi prosesnya untuk proses gambar itu akan jauh lebih cepat. Dan untuk yang butuh keleluasan pengaturan juga sudah tersedia mode Pro, bahkan Expert RAW juga sudah ada. Mumpung lagi bahas kamera, yuk kita langsung tes kameranya tipis-tipis ya. Oke, ini adalah kamera selfie-nya dari si S22 Ultra, bukan Note, Ultra. Berasa kayak pegang Note 20 banget sih rasanya. Ya, ini S22 Ultra. Dan kalau kita lihat ya, kalau backlight gimana? Kita lihat kalau backlight. Nah, kalau backlight begitu kurang lebih. Dan seperti biasa, saya tidak pakai tambahan mikrofon apa-apa. Ini mikrofon bawaannya aja. Sekarang kita ajak jalan. Ala-ala vlogging gitu, mungkin ada kena angin-angin dikit, wajar ya. Saya jalan, stabilannya kayak gimana? Ya seperti biasa, ya namanya juga Samsung ya. Apalagi seri teratas kayak gini, sudah sewajarnya kestabilannya oke banget. Nah, ini adalah kamera utamanya. Kita lihat kestabilan standarnya seperti apa. Kurang lebih seperti ini. Lagi-lagi mikrofon saya tidak pakai mikrofon tambahan. Ini mikrofon bawaannya aja dari si S22 Ultra di sini. Oke, sekarang kita beralih ke ultra wide-nya. Nah, kalau kita bawa jalan, kurang lebih kayak gini si ultra wide-nya. Hasilnya lumayan stable. Lebih stabil malah ya, karena ini ya ultra wide, biasa, lebih stabil. Oke, salah satu kelebihan dari semua Samsung yang kelas atas adalah pada saat perekaman video kita bisa ganti-ganti kamera. Dan nggak cuman satu sisi doang, ini sekarang kamera selfie. Saya pindah ya. Nah, sekarang pindah ke kamera belakangnya. Ini kamera utamanya. Saya bisa ultra wide. Wah, jadi lebar di sini. Lalu saya balik lagi ke kamera normalnya atau wide-nya. Lalu tele 3 kali. Iya, lalu tele 10 kali. Wow. 10 kalinya optical nih. Masih bisa di zoom in lagi sampai 20 kali di sini. Mantap sekali. Kita bisa zoom in 20 kali dan lumayan stabil, padahal saya sambil ngomong nih. Lumayan stabil ya.
Kemudian sekarang saya bisa balik lagi dan kembali lagi ke sini. Keren banget emang. Ganti-ganti kamera. Emang nggak banyak smartphone yang bisa. Oke, banyak yang nanya juga kalau pakai 4K 60 gimana? Nah, ini 4K 60 kamera selfie walaupun dirender di 1080p 30 ya, tapi ini rekamannya dari 4K 60. Jadi kestabilannya kurang lebih seperti ini kalau kita pakai 4K 60. Kamera selfie doang bisa nyampe 4K 60. Keren ya? Lalu untuk kamera belakang dia juga bisa 4K 60. Begini hasilnya kurang lebih kalau pakai 4K 60. Kestabilannya kurang lebih seperti ini. Dan yang menariknya lagi di 4K 60 ini, wah mantap ya. Coba kita zoom lagi. Masih bisa ngezoom juga di 4K 60. Sampai 10 kali zoom di sini. Tapi hasilnya ya gini aja. Nah sayangnya kalau di 4K 60 kita nggak bisa ganti kamera pada saat video sedang direkam. Tapi kita bisa pakai optical telenya yang 3 kali. Nah hasilnya kurang lebih kayak gini. Saya pegang pakai tangan aja ini. Lalu ini pegang pakai tangan 4K 60 dengan tele 10 kalinya optical. Coba kita lihat masih mau dimajuin lagi. Bisa, ternyata sampai 20 kali masih bisa di 4K 60. Nah ini adalah perekaman dengan 8K 8K 24 fps. Kita bawa jalan kurang lebih begini. Mohon maaf kalau ada suara angin-angin karena ini memang kencang banget anginnya di sini. Ini pakai mikrofon bawaan aja seperti biasa. Dan ini adalah perekaman dengan 8K 24 fps. Nah, pengujian sekilas memperlihatkan bahwa kamera video juga mantep ini ya. Untuk fotografi hasilnya juga keren banget. Bisa lihat di sini ya. Menariknya, janji bahwa AI untuk portrait diperbaiki itu tampaknya dipenuhi. Perhatikan bahwa ruang di bagian dalam lengan ini ya tetap blur atau bokeh saat difoto. Oke, kalau urusan perekaman video dan foto dalam kondisi gelap, lalu fitur-fitur video dan foto lainnya seperti object eraser, multi-track, auto framing, auto FPS pada perekaman video, itu nanti semuanya akan kita bahas terpisah atau dalam review lengkapnya aja nanti ya, karena waktu yang kami peroleh saat hands-on ini memang agak terbatas ya. Oke, untuk SoC atau chipset atau prosesor sudah jelaskan bahwa S22 Ultra di Indonesia ini hadir menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 atau Snapdragon 8 generasi pertama. Kalau ada yang bertanya kenapa pakai yang ini? Jawabannya adalah Samsung berupaya memenuhi permintaan pasar lokal Indonesia yang selalu meminta agar seri premium Samsung itu pakai Snapdragon, ya enggak? Jadi harusnya nih, karena banyak yang minta kemarin, harusnya sekarang tidak ada yang protes bahwa di Indonesia tidak kebagian Exynos 2200 yang kabarnya pakai GPU AMD dengan teknologi RDNA itu. Karena kemarin kan mintanya Snapdragon terus, ya enggak? Nah, dikasih deh sekarang. Oke, lanjut. Baterainya S22 Ultra ini pun cukup besar ya, di 5000 mAh. Jangan tanya kenapa nggak pakai 6000. Ya karena jawabannya pasti agar tidak terlalu berat dan tidak terlalu besar. Untuk charger sayangnya tetap tidak tersedia dalam paket penjualan ya. Hanya ada unit smartphone dan kabel datanya aja ntar. Tapi S22 Ultra ini sudah bisa memanfaatkan charger Samsung 45 watt. Meski menurut info yang diperoleh, charger ini dimanfaatkan untuk mempercepat pengisian di awalnya aja. Jadi ya mungkin 50% pengisian tuh jadi cepat banget nanti gitu ya. Sementara total pengisian baterai ini hanya akan sedikit lebih cepat dibandingkan kalau kita pakai charger yang 25 watt. Nah tentunya S22 Ultra ini juga bisa memanfaatkan wireless charging 15 watt dia bisa. Lalu dia juga bisa melakukan wireless power share untuk misalnya ngecharge TWS atau perangkat lain yang bisa di-charge pakai wireless charger juga. Nah untuk konektivitas tentunya udah bisa 5G ya. Dan menariknya kami berkesempatan untuk mencoba apakah koneksi 5G-nya udah aktif, udah hidup. Dengan kartu Telkomsel kita tancapkan ke dalam, ternyata langsung bisa ini, langsung nongol nih, logo 5G-nya langsung nongol. Kalau 5G-nya ngeblok ini ya, tulisan 5G ngeblok begini ya, berarti ini adalah 5G beneran nih. Nah, kecepatannya tentu akan kurang baik ya, karena kita nguji di jam sibuk sekali, sore hari, jam kerja, serta berada di dalam ruangan pula. Tapi lumayan lah, downloadnya masih bisa sekitar 100-an Mbps di dalam gedung di daerah SCBD Jakarta.
Oke lanjut, untuk Wi-Fi konektivitasnya bisa sampai Wi-Fi 6E atau 6E yang baru ya. Sementara Bluetooth-nya tentunya versi 5.2. Ya, tentunya Bluetooth juga bisa untuk aptX dan LDAC ya, itu udah bisa ya di sini. NFC, wah udah pasti ada. Sementara USB-nya pasti udah bisa OTG dan bisa display output. Oh ya, tentunya Samsung Nex juga disupport di sini untuk ketampilan ke layar lebar. Nah, untuk daya tahan terhadap debu dan air, S22 Ultra ini sudah memiliki rating IP68. Kecemplung ke dalam air bersih sedalam 1,5 meter selama 30 menit, ini harusnya masih aman. Kalau hanya hujan sih aman banget ya. Oke. Sekarang mari kita bahas varian dan harganya. Galaxy S22 5G ini ya, yang seri biasanya, itu start harganya, harga resminya dari 11.999.000. Nah, kalau yang S22 Ultra 5G itu start dari harga 17.999.000 untuk varian RAM 12GB dengan storage 128GB. Menarik ya, bahwa semua seri yang S22 Ultra 5G ini RAM-nya semua 12GB, tapi storage-nya dari 128GB sampai 512GB. Nah, kalau yang 512GB itu harganya di kisaran 20.999.000. Sepertinya sweet spot-nya ini akan berada di yang RAM-nya 12GB dengan storage 256GB ya, yang harganya di kisaran 18.999.000. Oh ya, kalau urusan warna untuk S22 Ultra, pilihan warnanya adalah Phantom Black, Phantom White, Green atau hijau, dan Burgundy atau ya merah gelap ya. Ini warna spesial untuk Ultra yang tidak ditemukan di S22 Plus dan S22 biasa. Nah, untuk info pre-order dan paket penjualannya itu bisa diperoleh di www.samsung.com/id. Lalu untuk detail promo lainnya kita taruh di deskripsi aja ya kalau kita udah dapet ya. Nah, secara keseluruhan saya sebagai pengguna Note yang lama ini berterima kasih nih pada Samsung yang sudah mengembalikan desain dan fungsionalitas Note meskipun dengan nama baru S22 Ultra. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya previewnya si Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ini. Ya, selalu hampir salah ngomong Note saya. Ya, buat kalian-kalian yang pegang Note dan kangen pengen nyari lagi Note yang paling baru, ini bisa jadi pilihan yang keren banget. Tapi tentunya ini bukan pengujian kami yang terakhir karena ini baru preview aja ya. Pengujian lengkapnya nanti akan ada analisis performance segala macam, itu akan keluarnya munculnya di dalam review lengkapnya si S22 Ultra. Nah, untuk sekarang kayaknya ya kami ngetes dulu device yang satu ini lebih detail lagi. Saya Ridwan, jaga di WTV.